Nah, rekan-rekan sekalian, ayo terus. Nah, setiap rezeki yang ada itu kita syukuri. Jadi enak, luas ya. Ayo, ada lagi rezeki, ditutup aib. Orang-orang tidak pada tahu kejelekan kita, kebusukan kita, kehinaan kita, aib-aib masa lalu. Aduh, itu karunia Allah ditutup tuh. Berarti kesempatan kita tobat. Ini rezeki kita tuh luas, luas sekali. Ditutup aib itu rezeki. Berarti kita dijaga oleh Allah dan diberi kesempatan untuk tobat, menebusnya. Ayo, berapa banyak di antara kita yang merasa tidak punya rezeki, padahal ditutup keburukannya, aib, kejelekan, masa lalu, kehinaan, kenistaannya. Ingat saja, ya Allah, Engkau saksikan apa yang hamba lakukan, Engkau saksikan apa yang hamba lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Bayangkan kita dari zaman dulu kalau dicatat sih dari mulai balik ya. Dari mulai balik dicatat itu oleh Allah. Siapa cinta monyet, cinta babon, cinta bekantan, terus itu pacaran di kelas dan sebagainya. Kalau memang laku waktu itu tuh ujian ya. Yang dulu dianggap apa tuh playboy cap 2 cula, istighfar. Itu Allah tahu tuh ya. Sekarang sudah nenek-nenek tuh ya. Itu ada tracknya, semua ada catatannya. Dan dia oleh Allah tidak dibuka. Itu harus ditobatin. Itu juga rezeki. Masya Allah. Jadi kalau Allah menutupi aib dosa, kita jangan membukanya, tapi segera bertobat. Wah, ketemu dengan yang mengingatkan kita kepada dosa. Itu juga rezeki dari Allah, karena kita bisa punya kesempatan untuk tobat. Atau ketemu dengan, ini teman SMP nih, kamu dulu pinjam pulpen sama saya belum dikembaliin. Wah, itu rezeki. Cepat beli pulpen, minta maaf, balikin. Kenapa? Nanti ketemu di akhirat itu hisabnya. Barang orang yang tidak ketahui, yang kita tidak kembalikan. Nah sekarang gimana kalau aib kita terbuka? Apakah rezeki atau petaka? Rezeki juga. Kenapa aib terbuka rezeki? Kesempatan kita bisa tobat lebih sungguh-sungguh. Dan yang dibukanya juga sedikit. Allah kan tahu kita bakal malu besar kalau dibuka semua. Ya, tahulah dibuka dikit. Supaya apa? Ya supaya serius tobatnya, lebih banyak lagi meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang sedang gelap. Ini kebun brokoli di belakang ya, tapi cahaya sedang belum bersinar, sunrise-nya. Nanti sebentar lagi kita bisa rezeki melihat matahari terbit. Karena ada tempat seperti di mana Norwegia atau di daerah kutub tuh yang bisa 6 bulan tidak jumpa dengan matahari. Masya Allah, luar biasa itu ya. Nah, kita melihat matahari juga rezeki. Jarang kita syukuri rezeki bisa melihat matahari. Nah kita kembali ke yang tadi, rezeki terbongkarnya aib kita. Waduh, aib dosa kebuka. Satu yang dibukanya pasti sedikit. Itu dengan izin Allah ya. Kebukanya aib kita, dosa kita juga biiznillah. Ada caranya. Lalu kenapa Allah membuka aib kita dikit misalkan? Mungkin kita suka membuka aib orang. Nah diingatkan oleh Allah, aduh ini buah. Kan Allah tahu ketika kita membuka aib siapapun, Allah tahu, Allah dengar ketika kita bergibah atau membuka aib, dibuka aib kita. Atau mungkin Allah ingin kita jadi tidak bersandar kepada pujian orang. Yang tadinya kita merasa terhormat, merasa mulia, spesial, dan puas dengan pujian, kekaguman orang. Padahal Allah tahu kebusukan kita yang sangat banyak. Lalu kita jadi ketipu oleh, wah dilulukan, lu siapa, lu apa, misalkan ya, dilulukan. Lalu kita jadi lupa tentang diri kita,
gara-gara dipuji, lalu Allah buka dikit, lalu orang menghina, meremehkan, kita jadi sadar, kita jadi nyungsep tobat, itu pun rezeki. Iya, hadirin, orang yang tidak tobat tuh wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Manusia zolim yang nggak bisa tobat. Nah, ini pada bengong aja nih Jumers ya. Alhamdulillah, mungkin belum makan, tapi kan dapat makan ilmu lebih berharga, Masya Allah. Ayo, apalagi silakan bagi yang punya masukan, rezeki dalam bentuk apa lagi? Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana berkhidmat pada suami, patuh, taat, sementara ilmu dan pengalaman suami belum tentu lebih segalanya. Oh, terima kasih. Oh iya, taat kepada suami itu rezeki ya. Apakah suami menghargai atau tidak, ya itu mah kapling rezeki suami. Kalau suami bisa menghargai, pahalanya untuk beliau. Kalau kurang dihargai, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau mau berbakti atau suami berbuat baik ke istri itu adalah niatkan lillahi ta'ala. Memang tiap orang punya kapling takdir masing-masing dan punya episode masing-masing. Tetapi menyikapi hidup ini kalau betul-betul karena Allah itu rezeki itu, ya. Apa sih gimana caranya? Jadi jangan ngarap-ngarap. Misalkan, oh, ayo dong cinta kepada saya. Nah ini neken, hargai saya. Kenapa sih kamu kelihatannya kurang cinta? Enggak usah ditanya. Cinta itu urusan hati. Kita nggak bisa maksa pendamping hidup kita mencintai kita, nggak bisa maksa, dan itu masalah rasa. Jadi yang paling penting kita aja melakukan yang terbaik dengan setulus mungkin, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah juga tahu kita ikhlas atau tidak. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Mungkin kalau terlalu saling cinta malah nanti saling menuhankan, ya. Udah, berikan yang terbaik, khidmat yang terbaik sesuai dengan posisi masing-masing, dan lillahi ta'ala. Itu rezeki besar tuh ya. Kalau orang bisa sedekah itu rezeki, tapi orang bisa sedekah dengan ikhlas, itu rezeki lebih mahal, lebih tidak ternilai. Jadi kita dititipi uang, itu rezeki. Ketemu lagi dengan kotak infak, itu udah rezeki karena ada yang dikasih uang nggak ketemu kotak infak. Nah, tapi ada rezeki yang lebih tinggi, yaitu Allah memberikan taufik kita mau memasukkan uang ke kotak infak itu rezeki lebih tinggi lagi tuh. Yang dikasih uang banyak, tapi ketemu kotak infak nggak banyak. Ketemu kotak infak, terus kotak infaknya didorong aja, itu juga ada ya. Lihat Jumatan tuh kan kemampuannya memindahkan kotak infak, atau dia sedekahnya dalam bentuk senyuman. Senyum ya ke kotak infak karena dianggap sudah sedekah. Nah, tapi kita bisa, nah itu ada 2 lembar tuh, ada 2.000 dan ada 20.000, tergantung pada pendengar ya. Mana rezeki yang lebih mahal? Sedekah 2.000 atau sedekah 20.000? Nah, mana yang lebih berat ya? Yang lebih berat itu berarti lebih bagus karena nafsu pasti maunya 2.000-an. Tapi kalau kita yakin ke Allah, plus masuk 2.000. Tahu-tahu kepegang ada 100.000-an. Aduh, gimana nih? Masukkan aja lah yang 100.000. Pasti nyesal ya. Kenapa nggak dari dulu senang sedekah yang gede-gede? Gitu hadirin sekalian. Nah, lanjut nih, rezeki. Tadi dikoreksi orang, dikritik tuh rezeki, udah nggak akan jadi hina, nggak copot hidung, kepala, pundak, nggak ada. Pokoknya mah kita sakit hati itu bukan karena dikritik orang, bukan karena dihina orang, karena nggak ngerti itu teh rezeki. Itu tuh terkabulnya doa. Itu karena Allah mau menggugurkan dosa. Itu karena Allah ingin membuat kita jadi lebih baik. Jadi harusnya kita sangat bersyukur dengan adanya kritik, koreksi itu, karena itu terkabulnya doa ya. Rezeki apalagi nih saya baca nih. Oh, saya ingin ikut AA ke Turki.
Turki itu kalau Turki emang kalau nggak salah itu ya ayam Turki itu apa no? Tapi suami tak izinkan, saya kecewa, ingin menikmati kebesaran Allah, apalagi ikut jalan sama jamaah, apakah selalu harus taat suami? Iya mau ngapain jalan-jalan kalau suami nggak ridho, nanti bisa masalah sepanjang jalan ya. Udah gini, kalau istri itu ke suami patuhnya. Nah, kalau mendahulukan suami, tapi kalau suami itu orang tua yang menjadi prioritas. Kalau anak perempuan maka kepada suami menjadi prioritas ya. Tetapi kalau anak lelaki itu kalau tanding istri dengan orang tua didahulukan. Jadi misalkan A punya anak perempuan dan punya anak laki. Nah, AA harus sangat siap kalau anak-anak perempuan AA ini lebih mengutamakan suaminya daripada mengutamakan orang tuanya. Karena memang begitu, tidak boleh menuntut. Udah, kalau punya anak perempuan nikah, udah rela itu. Sudah lebih mendahulukan suaminya. Nah, kalau punya anak laki-laki, nah dia mendahulukan orang tuanya. Demikian pula kalau saya jadi suami, saya harus mendahulukan orang tua. Dan istri harus menerima ini, karena memang begitu dalam Islam. Nah, bisa ridho terhadap aturan ini pun merupakan rezeki dari Allah ya. Nah, mana lagi nih? Sudah cukup? Mana? Saat kita bersedekah maksimal, tapi pada akhirnya kita tahu kita tertipu. Bagaimana apakah saya merasa itu juga rezeki atau cobaan? Tergantung ya. Kalau dibawa ke tobat jadi rezeki, kalau dibawa ke ingat kezoliman kita ke orang jadi rezeki. Rezekinya berupa tergugurnya dosa, rezekinya berupa perbaikan akhlak kita. Wah, tapi saya sebel sekali sama dia, berarti apes Bapak ya, udah duit nggak ada, ketipu, kemudian sepanjang hari mual, muntah mikirin dia, udahlah. Kalau udah ketipu mah tobat, ambil hikmah, pelajaran, apa nih ya, jangan-jangan saya pernah nipu orang dulu waktu dalam perjalanan hidup, ada hak orang lain yang terambil, jangan-jangan uang ini kalau uangnya ada saya jadi menggantungkan hati ke uang ini. Jangan-jangan dengan adanya uang ini saya jadi beli barang-barang yang bisa jadi maksiat, bisa jadi beban buat saya di akhirat, bisa jadi ujub, ria, ngotorin hati. Jangan-jangan dengan uang ini saya lebih banyak kemudaratannya, sehingga uang itu ditipu, nggak ada sekarang ya. Kita jadi bersandar, udah syukuri yang ada ya, daripada capek memikirkan yang tidak ada, lebih baik nyukurin yang ada ya. Tapi saya sebel, ya sok sebel, silahkan, kan pusing sendiri ya. Udahlah, dunia mau boleh nggak diproses lah sebagai niat amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan ya, tapi prosesnya dengan cara yang benar.